Oke, tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel saya kali ini. Di channel saya ini. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang materi yang sangat penting di dunia provider atau ISP ya, yaitu tentang cara bagaimana konfigurasi VRF di atas jaringan MPLS. Nah, penasaran gimana caranya router bisa membedakan jalur traffic untuk klien yang berbeda? Daripada berlama-lama, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke praktek, kita akan menjelaskan tentang sedikit konsepnya. Itu apa sih itu VRF? Jadi singkatnya VRF itu adalah singkatan dari Virtual Routing and Forwarding. Nah, ini tuh sebenarnya VRF ini mirip dengan VLAN. Tapi VRF ini bekerja di layer 3 atau router. Nah, kalau VLAN kan memisahkan broadcast domain di switch. Kalau VRF memisahkan routing table di router. Artinya mereka beda layer doang. Beda kerja di layar doang. Nah, fungsinya apa sih VRF nih? Nah, coba kalian bayangin nih. Ada perusahaan ISP dan ISP ini memiliki banyak sekali klien. Ada customer A, customer B. Nah, maka dengan VRF, traffic customer A tidak akan bocor ke customer B. Meskipun mereka melewati router yang sama, jalur router yang sama. Dan hebatnya lagi, customer A dan B bisa menggunakan IP address yang sama persis atau overlapping IP tanpa harus kontrol. Keren kan? Benar keren kan? Nah, setelah itu kita akan membahas tentang bagaimana cara konfigurasinya atau praktek. Guys, mari saya jelaskan sedikit tentang topologinya. Saya dari screenshot, saya kebetulan yang labnya belum jadi sempurna. Jadi sini kita akan memakai total ada 6 router ya. Satu router nih, router nih sebagai klien yang berfungsi hanya menerima VRF, IP VRF dari si ini provider EJ. Nah, provider EJ ini apa? Ini adalah cabang dari provider ini. Jika provider adalah sebuah ISP, maka bisa disebut provider EJ ini adalah sebuah utusan dari si provider ini. Nah, ini cukup sekian ya penjelasannya. Kita langsung aja masuk ke bagaimana cara konfigurasinya. Maka simak dengan baik-baik ya guys. Guys, kita akan mencoba mengkonfig satu-satu ya. Kita nyalakan terlebih dahulu. Contohnya seperti ini ya. Terus setelah menyalakan kita tunggu ya, tunggu loading dari sini terminal. Rencananya kita akan mengkonfigurasi router provider pertama dulu. Nah ini ya. Jadi lihat kan yang saya tandain ini. Ya udah, udah kan. Langsung saja kita ke langkah pertama, yaitu menyalakan terlebih dahulu, masukkan config ya, masukkan config terminal. Nah, ini ya. Jadi ini kalau namanya belum provider 1, kalian bisa ganti. Berhubung di sini sudah provider 1, kita langsung memasukkan IP ke setiap interface yang tersambung. Misal nih ke PE1 terlebih dahulu ya, atau provider EJ1. Masukkan interface G20. Nah, kemudian ini opsional ya. Ini buat mendeskripsikan ini interface ngarah kemana sih, biar kalian nggak bingung. Masukkan link, masukkan perintah description, terus kalian masukkan nama untuk deskripsi. Sabar ya, ini lagi ngepak nih, nge-freeze. Sorry guys,
Kemungkinan kebanyakan muatan ya guys ya. Ini udah link ke PE1 dan kita tambahkan IP. Biasanya saya nggak menggunakan ini sih, deskripsi. Saya malas ya. Jadi kita lihat dulu 12 ya guys. Ini satu aja ya. Antar ISP ini satu. Iya. Subnetnya 52. Silakan. No ESA. No SK. NS. Kita WR kita exit. Kita masuk ke yang provider 2 yang mengarah ke provider 2. Benar. Oke, 10 IP. Deskripsi dulu, masukkan deskripsi. Jadi saya ulangi sekali lagi, ini bersifat opsional. Kalau kalian memakai ya bisa, kalau enggak ya bisa juga sih. IP address 10123 benar 23. Terus ini satu aja, tambahkan subnet mas, jangan lupa kayak tadi. Nomor 2 no ESA dan kita masukkan perintahnya MPLS. Mungkin MPLS yaitu MPLS IP. Ini untuk menyalakan MPLS ya mode kan, MPLS mode. Simpan, kita keluar. Dan langkah selanjutnya adalah kita membuat routing OSPF backbone. Kita minta router OSPF 1 misal. Masukkan router ID 111. Masukkan network 10 1 12 0 0 3 area 0. Ini juga 0 3 2R X kita langsung aja ya, provider 2 juga sama kok, nggak beda jauh. Interface G10 masih G10 IP address 10 1 23 232 255 255 no ESA dan interface G20. IP address, sorry ya kalau goyang-goyang ya, ini saya nggak ada meja ya. 10 1 24 1 255 255 255 252. No. Aduh. Bisa. Kita buat router OSPF ya. Router OSPF 1. Router ID 2222. Dan kita masukkan networknya juga ya. Network masukkan itu dong 10 1 12 0 0 0 0 0 3 area 0. Salah guys, lupa guys, ini kan provider 1 ya. Sesuaikan udah 3 oke benar. Dan ke yang provider PE
Kita tunggu lagi nge-freeze nih laptop saya. Kita DWR. Oh tadi ada yang kelewat guys sebenarnya. Accept dulu. Nah, kita harusnya mengatur sekalian interface providernya. MPLS. K10 MPLS IP. Dan yang interface satunya lagi G20 ya. MPLS IP WR. Nah, setelah itu kita exit. Nah, ini kalau udah ada ini itu udah nyambung ya sebenarnya. Ya coba kita ping terlebih dahulu ya. Ping 10.1.2.3.1. Oke, udah bisa ya. Nah, mungkin langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasi provider router PE ini atau provider EJ. Guys, kita langsung lanjut ke cara bagaimana konfigurasi si provider EJ atau PE. Kita mulai di PE1 terlebih dahulu. Ini hiraukan aja namanya. Kita ganti ya. Provider 1 dah, kan nggak bingung. Oh nggak bisa guys, ntar aja ditaruh aja. Oke. Tuh, kok nggak bisa? Tuh ya. Konfig. Janji kita ganti nama terlebih dahulu. Masukkan HO, nih singkatan dari hostname, nih ya lengkapnya. Dan kita masukkan namanya provider EJ1. Jebret. Nah, kemudian kita membuat VRF untuk si klien ya dengan perintah IP VRF. Kemudian berikan nama misal customer A. Ini misal banyak banget ya, banget ESP-nya nih banyak customer. Nah, ini misal yang pertama ini dia kasih ESP kasih customer A. Dan kita masukkan perintah RD 1:1. Nah, ini dua angka itu dari mana sih? Nah, sedikit menjelaskan. Jadi satu angka yang di awal tuh yang ini RD, setelah RD itu adalah angka nomor AS atau autonomous system. Kemudian angka yang kedua ini itu adalah angka yang diberikan oleh SP, itu bisa bebas. Misalnya nih kan karena customer pertama jadi dikasih 1:1. Kemudian kita masuk ke berikutnya yaitu router target. Ini export terlebih dahulu ya, kita buat yang export samain 1:1 dan kita import nih, import. Nah, kalau sudah membuat VRF kita simpan nih. Nah, tuh nah, kita membuat interface to back, jangan lupa ya guys ya. Udah pada tahu kan cara membuat to back gimana? Jadi saya nggak usah menjelaskan ya. Bisa nggak usah ya, nggak usah. X. Dan kita konfigurasi ke yang interface ke core yaitu P1 atau G10 ya yang di sini. Interface G10 IP address 112.12.255.255.255.252. Oh, Esa. Kemudian masukkan perintah MPLS IP ini untuk menyalakan MPLS nya dan kita simpan aja 2R.
exit. Setelah kita sudah membuat interface loopback, kemudian menyalakan interface yang mengarah ke core, kita lanjut ke langkah berikutnya ya guys. Kita ganti set. Ini kita taruh belakang biar gak dihiraukan. Lanjut ke langkah keempat, itu oh iya, berarti belum kita config ya yang ke klien satu ya. Tadi kita baru membuat VRF, belum masukkannya ke interface-nya. Yang masuk ke interface G20 di sini ya. Kalau di EJ1, EJ1 ya benar. Aduh. Di VRF forwarding nih buat meneruskan kemana tadi yang udah nama, kita akan namain customer A. Dan kita kasih IP address-nya, IP address 10.1.1 2 255 255 255 252. Nah, shutdown. Ini kita simpan aja. Nah, udah nyala ya. Kita bisa langsung ya di sini. Lihat ini udah nyala. Oke, udah up semua. Dan ke 5 kita membuat protokol ASPF. Tentunya kita membuat ASPF ini hanya untuk si network 1.1 ini loopback dan buat si interface core ini yang ke P1 provider 1. Langsung saja kita mulai. Router OSPF 1, router ID 3333, network 1.1.1 back dulu ya. Ini 000/32 ya. Area 0. Kita pakai area 0 semua ya. 1 12 0 3. Nah, itu kita simpan aja ya. X. Nah, bisa lihat ini udah loading down. Di sini LDP udah aktif ya guys, udah up. Kita lanjut ke langkah keenam, yaitu membuat BGP, protokol BGP. Jadi di sini kita menggunakan dua protokol, yaitu protokol OSPF dan BGP. Saja mulai router BGP 6500 misal. Terus no BGP ini bebas ya. Terserah ya. Belajar ini opsional ya, opsional. Kalau mau nulis atau enggak itu bebas. Kita masukkan nickbornya, misal kita pakai loopback si P2 PE2 P2 ya 22. Dan kita lewat AS-nya melalui misal 6500 sama ya, internal BGP. Update source LO1 misal. Dan setelah itu kita biar aman nih, itu sebenarnya tadi MPLS sudah kita buat, cuma biar MPLS ini lebih aman, kita memberikan VPN untuk si MPLS-nya. Nah, itu masukkan. Langsung aja kita membuat VPN. Kita simpan terlebih dahulu UR, kemudian exit. Masukkan address. Salah deh, kita masih di router BGP-nya harusnya 500. Address family. Nah, kan bisa kan? Address family VPN V4. Oke. Dan kita masukkan neighbor-nya. Tuh loopback ya, loopback si
PE2. PE2. Nah, di activate atau aktif some community extended, terus exit address family. Nah, setelah itu kita simpan. Serius, masuk belum. Lanjut, masukkan network client ke BGP VRF. Address family IPv4 VRF pas A ya tadi namanya, dan redistribute connected, redistribute static, kita akan menggunakan static ya, dan exit. Nah, kemudian kita baru simpan nih WR X. Nah, kita lanjut ke PE2. Nah kan, kontek dan terus aja buat VRF IP VRF soal sini kas B aja ya, kas B, kemudian RD 1:1, target import 1:1 samakan export. Oke, dan kita simpan, kita keluar exit, dan kita membuat loopback, interface loopback 1 IP address 2.2.2.255.255.255.255. Tuh, sabar guys, nih freeze guys, ini nih nggak enak guys, kalau kamu ini. Ini dia guys. Nah, kita langsung, kita juga membuat kita nyalakan IP yang mengarah ke provider 2 ya, P2. Sini G10. Ini tergantung di kalian berapa. Sini G10. 2R X interface ya, interface G10. IP address 10.1.1.12. Oh iya salah, 24.2. Benar sih? Sabar guys, kita cek dulu. Show IP in the app 241. Ini 242 benar. Benar. MPLS IP masukkan itu dulu. Ngomong guys. Simpan. Exit. Selanjutnya angka keempat itu yang interface ke klien ya, yaitu interface G20 ya. IP VRF forwarding, masukkan nama VRF kalian, misal pasti ya di saya ini. Masukkan IP addressnya 10.2.2.2 1 aja, benar, 22 bisa. Dan WR X, kemudian kita buat ASPF router ASPF
tadi nomor restoran masukkan letter ID 4444. Oke. Kemudian masukkan network misal kita masukkan loopback ya, masukkan network dari loopback dan yang mengarah ke G10 nya, yang mengarah ke P2 atau provider 2. Ntar kita ke kliennya menggunakan static root. Sabar dulu. 1 bisa dilihat loading to loading doang udah bisa guys ya. Dan seperti yang tadi kita membahas protokol BGP juga. Coba nih, next nih udah ada ya. BGP 6500. Berarti no reach. Default no BGP default no. Default kita masuk networknya misal 111 download AS 6500 karena internal ya, network 111 update source 1 dan setelah itu kita mengaktifkan VRF V4 untuk mengirim data ke VRF nya. Sekarang kita address pembeli VPN V4 dan masuk network 11 aktif network send community extended data exit assembly dan kita masukkan network yang mengarah ke klien. Ada yang kurang gitu ya. Oke, tadi itu adalah cara konfigurasi provider antar provider. Nah, kita selanjutnya akan langsung ke bagian akhir yaitu konfigurasi antar klien. Oke guys, sesuai janji kita akan menunjukkan bagaimana cara mengkonfigurasi untuk si router klien ini ya. Masuk klien 1 terlebih dahulu. Oke. Terus itu Herokan, ini Herokan yang ke atas nih. Langsung ke interface provider EJ. Itu interface G10 aja. Ya, emang benar ya G10. Dan masukkan IP address-nya.
Nah, setelah itu sama-sama IP address ini bersifat saya tekankan ini bersifat opsional, yaitu membuat loopback untuk tes tujuan. Tapi kayaknya saya nggak membuatnya ya. Kita langsung aja default root aja. Apa kita buat ya? Buat aja ya. Oke, di sini saya memutuskan untuk membuatnya biar lebih gampang. Device L1 IP address misal 192.168.10.1.1.1.1 255 Oke, kita coba next. Kemudian kita membuat IP root, ini wajib banget karena tadi kan kita menggunakan static. Ini kita biarin default aja ke 000. Tapi ini ya kita arahkan ke yang punya IP si provider 1 ya, PE1, yang arah ke PE lah intinya, yang next nya. Nah, setelah itu kita ganti ke client gua, sama aja sih sebenarnya. Interface P10. Lalu kita cek show IP interface BR SO222. Oke. Nah, itu kita langsung ke cara memverifikasinya atau cara mengecek apakah lab ini yang tadi kita konfigurasikan udah berjalan atau belum. Guys, langsung aja kita masuk ke verifikasinya. Kita masuk ke apa nih, PE1 terlebih dahulu ya. Kita akan mencek tabel routing. Nah, apa perintahnya? Kita masukkan show IP root vrf, kita masukkan namanya class A. Oke, sini sudah lihat, sekian ada barisan bertanda B atau BGP untuk BGP yang menuju network 10.22. Kita bisa lihat, nah ini udah ya, berarti udah sesuai ya. Dan kita coba cek koneksi ya. Ini PLS di P1. Apakah kita bisa melihat PE2 ini available? Masukkan perintah show MPLS forwarding table. Mana ya? Nah, ini ya, bisa dilihat. Kita sudah bisa melihat apa nih, PE2 available nih. Oke. Kemudian kita langkah terakhir yaitu testingnya gens ya. Ini 222. Ini yang buat aduh, salah nih. Apa sih? Z, apa sih? C. Nah, satu. Nggak bisa ya guys. Coba ping menggunakan loopbacknya.
guys. Nggak jalan ya guys. Kita tunggu ya guys ya. Aduh, nggak bisa. Ganti kesini aja. Ke EJ2, EJ2. Show IP root VRF kelas B. Lihat apakah udah ada B. Oke, udah sesuai. Dan kita cek di show MPLS forwarding. Coba lihat. Itu udah ada langsung. Ini cuy, ngapain? Aduh. Oh, kita sudah reply ya guys. Lupa baca deskripsi. Dari klien guys. Oke, kita coba ping dulu ping. Nah, sangat. Jadi kita threshold ya. Threshold TR threshold 10 ya. Ah, udah. Ini tadi bukan 22 ya? IP in DR. Oh iya ini cuy, salah ping kita guys. Coba ya, gantiin satu ya. Nah, MPLS label. Tuh saya dulu. Kita coba di line 2. Ping. Benar gak sih? Saya kita cek. Show IP in DR. Bener. Dan kita ping loopbacknya. Nah, bisa. Kemudian kita threshold coba. Threshold 10 11. Wow, bisa lihat. See ya guys. Berhubungan live kita kali ini udah berhasil, maka saya kira cukup sekian video tutorial dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kritik dan saran bisa kalian sampaikan ke kolom komentar aja. Terbuka, bebas, menulis. Oke, akhir kata saya Muhammad Akmal Zaidan, pemilik dari akun Nisan Selini, izin pamit undur diri. Oke.